Mata Suara. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran Mas Rimzah selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang sekaligus sebagai pimpinan anggota legislatif termuda juga ya, Mas Rimzah? Di Kota Malang ya saya yang paling muda. Mas Rimzah yang paling muda, betul. Kita akan membahas terkait beberapa persoalan dan dinamika politik di Kota Malang bersama dengan anggota legislatif Mas Rimzah ini sendiri. Gimana Mas kabar dinamika politik di Kota Malang pasca pilkada dan pemilu? Terima kasih Mas Afif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung dinamika. Dinamika ini berarti kan panjang. Dinamika itu dari pilkada itu kebetulan sebelum pilkada kami melaksanakan pilpres. Alhamdulillah saya boleh mengunggulkan sedikit di Kota Malang. Alhamdulillah Pak Prabowo dan Mas Gibran di pilpres di Kota Malang unggul 50% lebih. Terus ada kenaikan di pileg, baik DPR RI, DPRD Provinsi, bahkan DPRD tingkat 2 Kota Malang, semuanya sama-sama naik juga 1 kursi, alhamdulillah. Ya. Itu adalah bukan peran serta saya saja pribadi, tapi peran serta kepemimpinan Pak Murino Suprapto selaku Ketua DPC Gerindra Kota Malang. Ya. Yang terus ikut serta hadir dalam pergerakan baik di tingkat yang paling bawah. Beliau juga mengarahkan seluruh kader-kader Gerindra Kota Malang untuk hadir di tengah-tengah masyarakat seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat kami di BIMTEK biasanya. Itu juga diturunkan langsung oleh Pak Murino Suprapto. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Lanjut setelah pilpres, pileg, lanjut kami ke pilkada. Alhamdulillah di pilkada Kota Malang sendiri, Gerindra Kota Malang ikut serta hadir dan tampil. Kadernya tampil di pilkada Kota Malang bersama partai-partai yang lainnya. Alhamdulillah juga di bawah komando Pak Murino Suprapto, kami mendapatkan hasil yang luar biasa dan sejarah menurut kita bahwasanya Gerindra pemimpin Kota Malang di Pilkada Kota Malang 2024-2029 kemarin. Ya. Jadi secara garis besar keberhasilan dari pileg, pilpres sampai pilkada sangat dirasakan dan itu jerih payah yang sangat luar biasa baik dari kader yang paling di ranting tingkatan RT, tingkat RW, ranting, PAC, sampai DPC, alhamdulillah semuanya bekerja sama, bahu-membahu, saling support, alhamdulillah mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dinamika ini menurut kami dinamika yang masih oke, menurut kami masih bagus. Karena apa? Karena kepemimpinan Pak Prabowo selaku Presiden sangat amat mengakomodir kegiatan yang menurut masyarakat itu baik. Prinsipnya kami itu di legislatif itu kan sebagai wakil rakyat. Ya. Wakil rakyat itu kan berarti wakilnya masyarakat. Selama masyarakat menginginkan pemerintah hadir, dan Pak Prabowo selaku pimpinan pemerintah pusat selalu hadir dan kami menjalankan perintah-perintah dari Pak Prabowo sendiri. Jadi dinamika di Kota Malang alhamdulillah sangat support terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah pusat yang terus digabung oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah Kota Malang. Ya. Jadi dinamikanya seperti itu Mas. Dari penjelasan dinamika pasca pemilu dan pilkada kemarin di tahun 2024, tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Rimzah sendiri, Afif menggarisbawahi kehadiran
hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi wakil rakyat yang selalu hadir untuk masyarakat, mewakili suara masyarakat di parlemen daerah gitu. Mungkin agak ringan, mungkin teman-teman mahasiswa di Kota Malang sendiri pasti sering bertemu dengan Mas Rimza selaku pimpinan DPRD Kota Malang, baik di aksi demonstrasi dan sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana sih perasaan atau pandangan Mas Rimza saat bertemu dengan teman-teman semua mahasiswa saat sedang melakukan aksi demonstrasi sebagai bagian dari sistem kehidupan kita di negara demokrasi gitu. Tanggapannya atau perasaan saat berhadapan langsung dengan teman-teman di luar itu bagaimana, Mas? Oh, jadi kebetulan adik-adik mahasiswa yang biasanya melaksanakan aksi demonstrasi, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, kebetulan kami ini mengakomodir dari tahun 2019 pasca saya di pimpinan DPRD yang pertama, periode pertama saya, sampai di periode yang kedua ini. Jadi hampir 100% selama ada aksi dari adik-adik mahasiswa itu, saya sendiri meluangkan untuk hadir memang. Meluangkan untuk hadir, untuk ikut serta turun bersama mereka semuanya, baik yang dituntut oleh mereka adalah kebijakan pemerintah pusat maupun sampai pemerintah daerah. Nah, perasaan saya itu, saya sebetulnya senang aja sama teman-teman aksi yang melaksanakan aksi damai, biasanya demonstrasi di depan gedung kami. Karena apa? Karena dari mereka lah juga kami kadang-kadang juga mendapatkan pemikiran-pemikiran baru. Yang dimana mereka juga melaksanakan itu untuk masyarakat di Kota Malang. Kami pun juga hadir selaku anggota legislatif juga untuk mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat Kota Malang. Jadi mereka selaku wakilnya rakyat, kalau mereka aksi biasanya ngomong gitu, kami juga selaku wakilnya rakyat. Jadi kami selalu ingin menemukan ingin menemukan win-win solusi lah untuk masyarakat Kota Malang fokusnya. Jadi gimana sih enaknya untuk masyarakat Kota Malang? Apakah hal ini cukup di pemerintah daerah kami bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang, yaitu eksekutif, untuk mengakomodir apa yang dimaksud untuk masyarakat Kota Malang, ataupun kami men-sounding untuk pemerintah pusat, yang dimana kami hadir di DPR di Kota Malang itu kan berbagai fraksi, Mas. Jadi berbagai fraksi itu kan pasti punya pimpinan-pimpinan mereka di partai masing-masing untuk yang duduk di anggota DPR RI-nya. Contoh saya, pada saat ada tuntutan dari adik-adik mahasiswa terkait kebijakan pusat, saya langsung berkolaborasi dengan Pak Murino Suprapto selaku pimpinan saya di DPR RI, yang alhamdulillahnya aksi-aksi yang dijalankan oleh adik-adik mahasiswa yang tuntutannya adalah untuk pemerintah pusat, itu langsung diakomodir, langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Kalau saya melewati pimpinan saya, yaitu Pak Murino Suprapto selaku anggota DPR RI. Baik juga fraksi-fraksi yang lain biasanya. Jadi kami bersama-sama, kalau memang ini tuntutannya untuk pemerintah pusat, seluruh fraksi di DPRD Kota Malang itu saling berkolaborasi dengan pimpinan mereka masing-masing yang ada di DPR RI. Nah, alhamdulillah kolaborasi ini baik dari teman-teman adik mahasiswa untuk masyarakat Kota Malang, saya selaku anggota legislatif juga untuk masyarakat Kota Malang, pun juga teman-teman di DPR RI yang dapilnya dari Malang Raya untuk masyarakat Kota Malang juga. Jadi alhamdulillah isu-isu yang kiranya urgent untuk kepentingan masyarakat Kota Malang bisa langsung ditindaklanjuti. Karena apa? Karena kami berkolaborasi. Berkaitan dengan apa yang dijabarkan oleh Mas Rimza terkait kolaborasi anggota dewan dengan para pemimpin partai, dengan juga kolaborasi dengan parlemen di pusat. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya. Emang apa sih tugas pokok dan fungsi Mas Rimza sebagai anggota legislatif? Terkhusus nih, banyak yang mempertanyakan apa sih tugas wakil ketua DPRD di daerah itu? Mereka kan tidak termasuk dalam bagian komisi-komisi yang membidangi
macam-macam sektor tapi berada di dalam struktural sebagai pimpinan. Wakil Ketua DPRD ini fungsinya apa sih, Mas? Tugas pokok dan fungsi anggota DPR, pimpinan maupun anggota DPRD yaitu sama. Ya. Tugas pokok dan fungsinya ada 3, yang paling utama. Yang 1 budgeting atau penganggaran. Yang 2 untuk membuat undang-undang. Yang 3 untuk controlling. Ya. Nah, dari ketiganya ini diimplementasikan kadang-kadang ke masyarakat melalui apa? Kalau kiranya anggota dewan susah ditelepon nih, susah dihubungi nih, Iya. kami ada yang namanya masa reses. Nah, kebetulan kemarin baru 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu saya baru melaksanakan masa reses, yaitu serap aspirasi. Nah, serap aspirasi yang dilaksanakan di masing-masing anggota DPRD itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melaksanakan controlling untuk pemerintah kota, yaitu untuk eksekutifnya. Ya. Jika suatu misal ada di satu daerah, ada laporan dari masyarakat di serap aspirasi itu, kemarin ada di kejadian di RW 1 misalnya, di kelurahan dapil saya misalnya, itu sering terjadi kecelakaan karena adanya lubang besar yang belum terakomodir. Nah, kami selaku DPRD Kota Malang biasanya melaksanakan kontrol. Ini kenapa kok tidak diakomodir, banyak kejadian loh. Ya. Oh, Bapak, itu sudah kami laporkan. Kebetulan anggarannya belum masuk. Nah, 1 kontrol sudah kami laksanakan. Ya. Yang kedua, berarti kalau belum masuk, berarti ya dianggarkan saja. Dianggarkan. Ya. Jadi pemerintah menganggarkan, kami yang mengakomodir. Oh ya, ini peruntukannya untuk ini loh. Nah, jadi 2 fungsi kami di situ terpakai. Ya. 1 kontrol, yang 1 menganggarkan. Ya. Nah, kalau tugas pokok fungsinya yang dimaksud adalah wakil ketua, ini tugasnya apa sih? Biasanya kan membidangi dan lain sebagainya. Sebetulnya pimpinan DPRD itu kan ada 4. 1 ketua dan 3 wakil ketua. Nah, 4-4-nya ini adalah pimpinan DPRD yang tugasnya berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang untuk kepentingan masyarakat Kota Malang, bukan untuk kepentingan yang lain-lain. Nah, suatu misal di pimpinan DPRD Kota Malang ini, Pak Wali Kota misalnya, Bu Ketua atau Pak Wakil Ketua atau para pimpinan, kami ada kegiatan seperti ini besok atau tahun depan. Nah, di situ kami tanya, urgensinya untuk masyarakat Kota Malang seperti apa? Dijabarkanlah oleh Pak Wali Kota. Nah, setelah dijabarkan oleh Pak Wali Kota, menurut kami ini masuk akal untuk kepentingan masyarakat Kota Malang, kami langsung mengumpulkan para ketua komisi biasanya atau ketua fraksi biasanya. Ini ada kebijakan Pak Wali Kota tahun depan yang urgensinya untuk kepentingan masyarakat seperti ini loh. Gimana? Nah, pada saat itu sudah terakomodir oleh para ketua komisi dan ketua fraksi, apalagi kami di pimpinan DPRD Kota Malang, di situ tinggal diproseskan, dianggarkan kegiatannya atau dikontrol pada saat pelaksanaan atau perlu dibuat undang-undang dan lain sebagainya. Itu tugas pokok fungsi kami. Nah, kami 4 ini biasanya membagi diri karena di Dewan itu kan ada 45, di Dewan Kota Malang ada 45 orang. Nah, 41 itu ada dibagi menjadi 4 komisi. Nah, kami 4 pimpinan DPRD itu kadang-kadang ikut serta di dalam komisi masing-masing untuk melaksanakan kegiatan komisi A ini berjalan seperti ini, sudah sesuai track dan lain sebagainya. Komisi B berjalan seperti itu, sesuai track dan lain sebagainya, C maupun D dan lain sebagainya. Jadi kami lebih umum, gerakan kami lebih umum. Yang penting tujuannya untuk satu, yaitu kami adalah wakil rakyat. Fungsinya yang paling utama adalah untuk kepentingan masyarakat kota. Betul. Terlebih 1 poin yang dijabarkan oleh Mas Rimza ini terkait tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif dan pimpinan legislatif daerah. Pernah nggak sih Mas bersinggungan dengan eksekutif terkait kebijakan yang pro atau tidak pro-nya dengan masyarakat gitu? Oh, sambil minum boleh? Boleh, monggo sambil minum. Kita nyantai Mas.
Iya. Masnya minum juga dong? Kan biasanya kan dipertanyakan nih, kan berbeda eksekutif sama legislatif. Pernah nggak sih bersinggungan gitu tentang kebijakan? Terkait pernah apa tidak bersinggungan, saya jawab sering sekali bersinggungan. Ya. Kalau nggak sering bersinggungan berarti kan apa ya? Kalau orang awam kok nggak pernah berantem, berarti ada sesuatu nih. Nah, Ya, betul. berantem itu bukan berarti berantem pukul-pukulan ya. Berantem itu dalam hal apa ya? Pemikiran. Ya. Kalau berantem dalam hal pemikiran itu kan wajar. Yang nggak wajar kalau nggak pernah berantem dalam hal pemikiran. Betul. Kami berantem karena kami sayang pada teman-teman eksekutif. Ya. Teman-teman eksekutif pun juga kami sering sampaikan bahwasanya kalau kami marah, kalau kami menyinggung sesuatu terkait kebijakan teman-teman eksekutif, berarti kami itu sayang sama teman-teman eksekutif. Ya. Bukan berarti kami marah karena kami benci, bukan. Iya. Karena kami ini marah melakukan tugas pokok fungsi kami, yaitu kontrol. Iya. Nah, controllingnya karena kami bersinggungan langsung oleh masyarakat. Pada saat ada kebijakan pemerintah Kota Malang diturunkan di satu wilayah tersebut warganya menolak dan lain sebagainya. Curhatnya kemana? Ke kami. Iya. Nah, kami marah. Kenapa dilaksanakan? Masyarakat menolak loh. Nah, mereka kan menjelaskan, mungkin dari pemerintah Kota Malang menjelaskan. Nah, kami ada masukan dari masyarakat Kota Malang. Yang kami bela siapa? Ya pasti masyarakat. Nggak mungkin kami bela eksekutif. Iya. Pada saat kami ditemukan ada kepentingan masyarakat banyak, luas, bahkan menyeluruh. Terus di situ kami harus berhadapan-hadapan dengan eksekutif. Yang pasti akan saya sampaikan, kami akan bersama masyarakat. Betul. Tidak mungkin kami akan bersama eksekutif. Itu yang bikin sering kami berantem biasa. Iya. Berantem bukan berarti pukul-pukulan. Berantem dalam hal beda pikiran karena kami sayang oleh teman-teman eksekutif. Ya. Jadi perselisihan antara legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah ini menggambarkan bahwasannya dinamika tupoksi legislatif dan eksekutif itu bekerja gitu kan. Jadi nggak semata-mata semuanya itu satu arah, satu visi, tidak. Jadi bagaimana seperti yang dijabarkan oleh Mas Rimza tadi, DPRD Kota Malang berupaya untuk terus menyerap aspirasi, membawa aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini cocok atau tidak cocoknya untuk diupayakan lagi kembali ke eksekutif. Gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Mas, di Kota Malang sendiri ada yang bertanya terkait kebijakan publik nih, Mas, terkait beberapa kebijakan publik. Semisal ada orang yang mengusulkan suatu usulan terhadap kebijakan publik, berapa lama sih mekanisme perencanaan hingga penerapan kebijakan dari masyarakat itu tadi? Tergantung, Mas. Jadi gini, kebijakan publik yang dimaksud Mas Afif ini kan kebijakan publik yang ingin dirasa cepat misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disampaikan ke kami juga, bisa disampaikan. Terus kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah Kota Malang. Di situ langsung muncullah peraturan supaya bisa dilaksanakan. Peraturan itu ada dua. Satunya Perwal, peraturan wali kota. Satunya Perda. Nah, Perda ini kan harus dibahas oleh kedua belah pihak. Kalau Perwal kiranya kita memberikan masukan kepada Pak Wali Kota, suatu misal, ini untuk kepentingan masyarakat harus segera dilaksanakan, Pak. Dilihat apakah ini bisa pakai peraturan wali kota. Kalau bisa dilakukan oleh peraturan wali kota, itu langsung bisa tidak lama untuk diakomodir. Jadi langsung bisa cepat untuk diakomodir. Berarti disesuaikan sama Perwal atau Perda ya, Mas ya? Tergantung kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik yang Mas Afif maksud ini yang seperti apa? Kan misalnya ada masyarakat jalan bolong, gorong-gorong tersumbat. Oh, kalau itu bukan kebijakan publik, Mas. Itu hal yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang karena itu adalah kepentingan keselamatan warga atau masyarakat Kota Malang. Oke, berarti biasanya kalau teman-teman atau masyarakat semuanya ini mengusulkan perbaikan dan sebagainya, langsung? Langsung, karena misalnya ini yang saya tadi sampaikan tadi, ada
misalnya pohon nih, Ya. pohon di depan rumahnya Mas Afif mau apa namanya mau Rubuh. jatuh, Ya, mau jatuh. jatuh kan, mau jatuh, apakah harus nunggu kebijakan dan lain sebagainya? Ya enggak. Ya sampaikan ke kami, kalau memang tidak bisa disampaikan ke Pak RT atau Pak RW dan lain sebagainya, kalau dikira lama, sampaikan ke kami yang akan langsung mengakomodir untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang. Ya, ya. Dalam hari ini misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Pak itu mohon tolong dipotong pohonnya, Ya. itu membahayakan untuk masyarakat Kota Malang dan itu biasanya langsung diakomodir. Karena apa? Karena ini untuk keselamatan masyarakat Kota Malang. Dan itu nggak perlu 1 kali 24 jam harus terrealisasi yang begitu-begitu, Mas. Berarti secara tidak langsung pihak legislatif langsung berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Bisa masyarakat koordinasi dengan Pak RT misalnya. Ya. Pak RT nanti sampaikan ke Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, itu juga bisa. Sama saja. Prinsipnya kami ini berkolaborasi. Pemerintah Kota Malang itu eksekutif, ya juga legislatif. Jadi kami ini berdampingan, semacam suami istri. Betul. Betul. Gitu. Nah, ini ada yang mungkin teman-teman semua yang belajar terkait trias politika, ada yang namanya legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, apalagi di daerah yang paling condong itu kan eksekutif dan legislatif. Nah, jadi tidak ada yang ini ya Mas ya, legislatif atau eksekutif tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi, sama Sejajar. saja. Sejajar dibalut dengan kepentingan yaitu untuk masyarakat, untuk warganya. Ya. Mungkin kita bisa mereka ulang contoh beberapa aspirasi masyarakat. Kemarin kebetulan Mas Rimza sendiri sudah melakukan masa reses ketiga, ya. Masa reses ketiga, anggota Dewan DPRD Kota Malang. Ada nggak beberapa usulan yang sedang sekarang diupayakan langsung oleh Mas Rimza dari serap aspirasi yang dilakukan kemarin? Ada satu usulan yang kami memang harus karena di sini kan habis ini kan musim hujan. Iya. Nah, musim hujan itu selain banjir juga rawan terjadi longsor dan sebagainya. Kebetulan di kecamatan Dapil saya ini ada kali yang sejalan kali itu adalah milik provinsi. Nah, pada saat kami ingin melaksanakan untuk kiranya langsung dieksekusi oleh pemerintah Kota Malang karena itu wilayah provinsi, kami yang nggak bisa, pemerintah Kota Malang yang nggak bisa. Tapi alhamdulillah kemarin kami hadirkan Pak Camat juga, Pak Camat menjelaskan, dan alhamdulillahnya dari pemerintah Kota Malang sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk segera diakomodir sebelum musim hujan datang. Itu yang lagi kami perjuangkan. Berarti itu salah satu bagaimana mekanisme fungsi dari anggota legislatif menyerap aspirasi, dan sekarang Mas Rimza langsung mengupayakan bagaimana laporan-laporan masyarakat di dapil Mas Rimza sendiri kemarin langsung dikonsolidasikan dengan pihak-pihak terkait gitu. Mungkin karena kita bersinggungan lagi dengan Mas Rimza, seorang politisi muda dari Kota Malang, dan juga mungkin salah satu bagian dari yang termuda juga di Indonesia nih, di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Kiat apa sih bagi anak muda itu untuk berani berpolitik? Tabu Mas anak muda melihat politik, apalagi terjun ke politik praktis. Jadi saya sedikit flashback. Kebetulan ini periode kedua saya. Periode pertama waktu itu saya menjadi pimpinan, saya di umur 25 tahun kalau nggak salah, masih bujang. Saya ini pada waktu itu tuh pingin sekali melaksanakan. Saya itu orangnya Mas. Saya itu orangnya ini banyak ide. Bahkan orang bilang, teman-teman saya bilang, Rimza itu sok ide. Ada bilang gitu. Nah, banyak ide yang kalau misalnya itu tidak bisa teraplikasikan, saya itu kayak gundah gulana. Gundah gulana, kayak pusing sendiri. Nah, setelah saya belajar, karena kebetulan saya kuliah di Brawijaya di Fakultas Fisip di Hubungan Internasional, saya sedikit belajar terkait politik, ilmu politik dan lain sebagainya. Ternyata kalau anak muda ini mau mengimplementasikan ide-idenya, kegiatan-kegiatannya yang untuk kepentingan orang banyak, berarti anak muda tersebut harus masuk di dalam sistem, di dalam sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu
bisa banyak hal. Nah, pada saat itu memang saya memilih untuk sistem pemerintahan di legislatif. Alhamdulillahnya pada saat saya masuk di sistem pemerintahan di legislatif, saya mengimplementasikan dan pada saat saya menjabat di pimpinan DPRD di periode pertama, muncullah peraturan daerah tentang kepemudaan. Ya. Di situ ide-ide saya dan banyak teman-teman anggota legislatif yang muda-muda juga dimunculkan, dibuat di peraturan daerah tentang Perda Kepemudaan. Perda Kepemudaan. Nah, nanti kalau Mas Afif mau lihat, monggo dibaca Perda Kepemudaan. Kalau saya sekarang kan, kalau disuruh baca semua kan nggak hafal. Iya, betul. Karena sudah bukan, ya sedikit tua lah, sudah punya anak satu, ya kan. Lucu lagi ya, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ada yang menitip pesan ke Mas Rimza berhubungan katanya, mumpung Afif nih katanya mau ketemu dengan Mas Rimza, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, ada yang bertanya. Ada yang pesan? Ada yang pesan, bertanya, nitip pertanyaan. Ya. Kok nggak datang ke sini aja sekalian? Oh, nanti kapan-kapan diundang rame-rame. Rame-rame. Buka diskusi besar. Iya, monggo. Mungkin nanti kita agendakan oleh Mata Suara ya teman-teman. Ini ada yang bertanya, kenapa sih kita anak muda nih jujur takut karena banyak stigma juga, baik dari orang tua maupun anak muda teman sejawat. Halah nanti masuk ke politik banyak KKN-nya, korupsi, nepotisme dan sebagainya gitu. Nah ini kan yang membuat ketakutan bagi banyak anak muda gitu loh Mas. Nanti dicap KKN. Katanya masuk politik tuh banyak KKN-nya gitu. Nah bagaimana sih Mas Rimza memandang ini agar teman-teman anak muda ini sebagai regenerasi politik itu bisa jangan berpikir seperti itu. Mari kita bangun politik bersama-sama. Gitu. Setelah saya banyak ngobrol juga, itu sebetulnya banyak ngobrol saya sama teman-teman pemuda juga, mahasiswa juga. Ya. Gimana sih stigma masyarakat menilai bahwasanya kalau masuk di DPR itu, wah nanti tidak jauh dari KKN, misalnya gitu. Nah, sebetulnya kalau KKN sendiri itu, politik itu nggak jahat sebetulnya. Betul. Politik itu baik jika kita melaksanakannya sesuai dengan hati nurani. Ya. Nah, Nabi Muhammad dulu itu selain pemimpin agama, dia juga pemimpin politik pada zamannya. Ya. Nah, saya sering baca-baca kisah dari para sahabat, Nabi dan lain sebagainya. Disitulah muncul, berarti prinsipnya pada saat saya masuk di politik, kiranya saya bisa membantu karena ada hadis yang disampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, pada saat mindset itu ada di hati kita, ada di pikiran kita, insya Allah yang namanya KKN itu akan menjauh dari kita. Nah, itu kita tampilkan terus, itu kita tunjukkan terus bahwasanya adanya kita itu bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Adanya kita itu bisa bermanfaat untuk kampung sebelah, kampung depan, kiri, tetangga dan lain sebagainya. Pada saat kita implementasikan terus seperti itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah masyarakat cinta dengan kita. Nah, itu adalah pesan dari Pak Prabowo Subianto, pesan dari Pak Moreno Suprapto kepada saya yang selalu saya tekankan, selalu saya implementasikan di masyarakat, di wilayah-wilayah di dapil saya. Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan itu, periode kedua saya melaksanakan pileg lagi, mudah Mas rasanya. Dan alhamdulillah ini sekedar for your information Mas Afif. Di periode kedua ini kebetulan presentasi suara tertinggi itu adalah kader Gerindra, yaitu adalah Rimza. Jadi saya itu kebetulan 10,5% dari DPT. Dari DPT. Itu Karena cukup besar ya Mas ya? Iya, cukup besar. Jadi karena masukan dari Pak Prabowo, Pak Moreno yang selalu saya implementasikan di masyarakat. Ini menjadikan bukti bahwasannya menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat itu akan berbuah hasil kembali. Betul.
bagaimana niat-niat Mas Rimza berdasarkan niat-niat yang baik dalam politik itu ternyata membuahkan hasil. Contoh konkretnya tadi 10% dari DPT. Itu periode kedua. Periode kedua. Ternyata masyarakat cinta dengan kita. Betul. Nah, dan itu yang bikin saya nyaman, saya hidup bermasyarakat saya nyaman, saya kegiatan juga saya nggak bingung dan lain sebagainya, karena fokus saya untuk apa? Untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Artinya apa tadi Mas? Coba diulang. Apa? Artinya apa Mas? Coba diulang. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu dia. Itu mungkin sebagai kata-kata penutup dari Mas Rimza selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini, perbincangan kita pada hari ini. Next-nya mungkin kita akan berbincang lebih jauh dengan Mas Rimza terkait spesifikasi dalam bidang-bidang politik, kebijakan publik, tugas pokok fungsi legislatif yang lebih spesifik lagi. Mungkin teman-teman semua bisa menitipkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube kita, Instagram, dan TikTok kita di Mata Suara ID dan Mata Suara 08 dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. Gerindra.